Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali saya Prima Ervantari dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda kali ini dalam program acara Setetes Embun. Salah satu program acara di Jember 1 TV yang menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan edukasi kepada kita semua terkait ilmu keagamaan. Pemirsa, berbicara mengenai cinta, artinya kita berbicara mengenai suatu hal yang tidak akan pernah ada habisnya ketika dibahas. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat datang, pembahasan mengenai cinta ini tidak akan selesai. Sementara cinta dan benci adalah dua kata yang memiliki makna paling dalam, dan cinta dan benci ini akan selalu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Di mana berkaitan dengan tema di Setetes Embun kali ini yang membahas cinta dan benci telah hadir di studio Jember 1 TV. Beliau adalah Ustadz Ahmad Badrus Solihin MA yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris MUI Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilepas dulu maskernya. Baik. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap agak meriang dikit. Agak meriang. Tapi tetap aktivitas masih berjalan normal ya Ustadz ya, walaupun di masa pandemi. Betul. Iya, baik. Ustadz, seperti biasa di awal tadi saya sempat mengutarakan sedikit mengenai cinta dan benci. Artinya dua kata yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan kita. Nah, berbicara mengenai cinta dan benci dalam Islam ini sendiri bagaimana Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin di rumah dan peserta di pemirsa di studio, terkait dengan cinta dan benci ini satu hal yang patut kita tekankan pertama kali, bahwa semua rasa yang ada pada manusia, entah itu cinta, entah itu benci, bahagia, senang, duka, itu semuanya bersumber dari Allah. Jadi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberi ruang yang leluasa bagi manusia untuk memiliki perasaan tersebut. Artinya perasaan cinta maupun benci itu sebenarnya adalah bagian dari fitrah kemanusiaan. Yang kedua yang patut kita tekankan dalam hal ini adalah bahwa manusia oleh Allah diciptakan di dunia ini pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifatullah fil ardi atau wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, manusia oleh Allah diberi tugas, diberi tanggung jawab untuk memakmurkan dunia ini. Namanya memakmurkan, jadi dari segala segi, dari segala aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan segalanya, manusia diberi wewenang, diberi hak untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Allah membekali manusia dengan sekian potensi. Salah satu potensi yang merupakan kekuatan manusia di dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah fil ardi ini adalah kemampuan untuk mencintai. Karena memang cinta ini yang kemudian menjadi power ya, menjadi kekuatan manusia untuk menjalankan tugasnya, mulai dari fungsi regenerasi, ya, fungsi keturunan, jadi ada penerus dan seterusnya, sampai kepada fungsi sosialnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada dasarnya mencintai itu pada prinsipnya
adalah ketika kita mencoba untuk menggunakan sebesar-besarnya potensi yang telah Allah berikan kepada kita untuk membahagiakan sesama manusia. Nah, inilah cinta pada tataran hablum minan nas, cinta antar sesama manusia. Tidak melulu cinta antara sepasang kekasih, tetapi mungkin ada yang lebih agung dari itu, misalkan cinta orang tua kepada anaknya, atau cinta anak kepada orang tuanya. Cinta kita kepada orang-orang yang tertindas, cinta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan manifestasi cinta itu dalam berbagai macam bidang kehidupan. Yang kedua, ada cinta pada tataran hablum minallah. Nah, inilah sebenarnya muara dari cinta yang sejati itu, bahwa manusia sebagai makhluk Allah, sebagai Abdullah, hamba Allah, maka orientasi utama, visi utama dari cintanya adalah kepada Allah. Tujuan utama dari cinta kita adalah semata-mata karena Allah. Inilah yang kemudian menjadi kompas moral bagi seluruh umat muslim. Artinya, Anda boleh mencintai siapapun selama cinta Anda itu tidak melanggar atau tidak menyimpang dari perintah Allah, tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis marfu dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyatakan atau mengingatkan kepada kita bahwa cinta kita kepada seseorang itu sebaiknya sedang-sedang saja, tawassut, moderat saja, jangan berlebihan. Jadi ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai, kekasih yang kamu cintai itu sewajarnya saja, wajar-wajar saja, jangan berlebih-lebihan. Mengapa demikian? Khawatir suatu saat dia akan menjadi orang yang justru kamu benci. Misalkan suami istri, kita tidak tahu juga kan, seperti berita-berita di televisi, banyak artis itu gila-gilaan banget ketika masih pacaran, masih proses mau nikah, mereka menentang siapapun, seluruh dunia dia lawan, orang tuanya dia lawan, gitu. Beda agama dia lawan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan konflik, cerai. Jangan sampai seperti itu. Jadi biasa-biasa saja. Begitu juga sebaliknya. Wa baghidaka yauman ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang yang kamu benci itu ya juga sewajarnya saja, ala kadarnya saja, biasa-biasa saja. Jangan terlalu benci banget. Kenapa? Siapa tahu justru nanti dia akan menjadi kekasihmu. Ini kan banyak juga ya, terutama dalam kisah-kisah remaja gitu, musuhan dulu, eker-ekeran dulu, nanti akhirnya terjadi jadi suami istri gitu. Nah, sebenarnya prinsip ini sebenarnya mencoba menyeimbangkan itu tadi, prinsip hubungan antar kita dengan manusia, dengan hubungan kita dengan Allah. Artinya kompas moral dari cinta di dalam Islam itu tetap adalah ridha Allah gitu. Jadi yang penting dapat ridha Allah gitu. Yang penting adalah bagaimana kita menjadi orang yang disukai, dicintai oleh Allah. Nah, dengan demikian akhirnya pola relasi kita antar sesama manusia itu menjadi minim, atau kita bisa meminimalisir ekses untuk saling menyakiti, baik menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Karena manusiawi sekali ya, perasaan manusiawi ya. Saya kan juga pernah mengalami juga, mungkin Mbak Prima juga pernah mengalami. Jadi bagaimana orang yang sedang jatuh cinta itu pol-polan banget memang, berbunga-bunga, dunia seisinya serasa milik berdua, yang lain ngontrak saja gitu. Tapi ketika putus sama juga gitu, seperti listrik lagi terang-terangnya kemudian padam gitu, gelap segelap-gelapnya, kayak gak ada harapan. Makanya banyak kejadian orang bunuh diri gara-gara putus cinta misalkan, atau stres masuk rumah sakit jiwa dan lain-lain. Nah, itulah rambu-rambu yang ditentukan oleh Nabi Muhammad. Ya sedang-sedang saja, kalau mencintai ya wajar-wajar saja, sudah, jangan berlebih-lebihan. Benci juga begitu kepada sang mantan. Kalau sekarang kan begitu ya, mantan itu sering menjadi kambing hitam begitu. Jadi ya biasa-biasa saja, benci kepada mantan ya biasa-biasa saja. Toh walaupun dia mungkin menyakiti kita, tapi kan sebelumnya dia juga banyak memberikan kebahagiaan bagi kita. Asalkan jangan sampai kita dalam
sebuah hubungan itu kemudian melampaui norma-norma agama. Itu yang paling penting. Ya. Berarti idealnya pola relasi cinta laki-laki dan perempuan ini tetap harus tidak boleh berlebihan ya Ustadz ya, seperti itu untuk mengantisipasi atau meminimalisir adanya ketika nanti suatu saat mengalami kebencian yang mendalam atau sebaliknya begitu ya Ustadz ya. Jadi untuk anak muda ya terutama begini. Jadi ada satu ayat Al-Qur'an itu yang memang menekankan ya bahwa Allah itu sudah menetapkan begitu bahwa memang syahwat. Nah ini ya. Jadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Penjelasannya sederhana saja. Ini sebenarnya ayat ini surat Al-Imran ayat 14. Allah itu menyampaikan bahwa ada enam hal yang merupakan sasaran dari syahwat. Nah, kalau saya ngomong syahwat itu sebenarnya keinginan yang bersifat material dan jasadi. Jadi kalau menurut para ahli tafsir yang namanya syahwat itu kecenderungan hati kita kepada sesuatu yang materi dan jasmani, jasad. Jadi sifatnya kesenangan-kesenangan duniawi lah gampangnya begitu. Nah, Allah itu menempatkan di situ kata an-nisa. An-nisa itu maksudnya laki-laki bagi perempuan. Juga sebaliknya kalau dibaca secara mubadalah ya perempuan bagi laki-laki. Jadi godaan terbesar bagi syahwat manusia itu adalah lawan jenis. Jadi godaan terbesar kita itu adalah dorongan seksual memang. Allah sudah memastikan itu. Jadi hati-hati ya, untuk itu harus hati-hati karena itu mataul hayatid dunia. Itu sekedar hiasan dunia yang sementara saja. Kalau ingin selamat, wallahu indahu husnul ma'ab. Kalau ingin selamat ya kembali kepada Allah. Jadi memang Mbak Prima dan pemirsa sekalian bahwa tantangan terbesar syahwat dan kalau dikaitkan dengan cinta tadi, tantangan terbesar cinta itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol syahwat kita terhadap lawan jenis, laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, sehingga kita tidak terjerumus kepada lembah kehancuran. Karena saking cintanya digoda, apapun yang menggoda gitu ya, setan gitu menggoda kita dikasih gitu ya. Ayo bukti cinta kamu berikan, diserahkan semuanya. Wah, ini sudah bahaya. Makanya kalau dalam tafsir Al-Misbah itu Profesor Dr. Quraish Shihab menekankan bahwa dorongan fitrah kemanusiaan yang namanya cinta dan syahwat itu ada dua. Pertama, dorongannya akan membawa selamat, yaitu dorongan dari Allah. Jadi kita mengikuti real agama, mengikuti ajaran agama, jauhi zina, jauhi bercampur, jauhi kemaksiatan dan lain-lain. Yang kedua, dorongan setan. Kalau yang kita ikuti setan, ya selesai gitu, kita akan jatuh ke lembah kehancuran. Jadi terkait hubungan ideal di dalam Islam, hubungan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya hubungan yang paling ideal itu adalah menikah. Jadi kalau sudah menemukan pasangan yang pas, sudah niatkan ikhlas lillahi ta'ala, kita sudah mampu memberi nafkah gitu, sudah mampu hidup bersama, sudah saling komunikasi dengan baik, maka ya jalannya menikah. Jangan boncengan kemana-mana, jangan pacaran kemana-mana, karena itu justru akan mengikuti jalannya setan. Kalau jalannya Allah, petunjuk dari Allah, kalau kamu mencintai seseorang dan kamu sudah cocok dengan segalanya, Rasulullah itu kan sudah menentukan ya. Betul. Lihat agamanya, lihat keturunannya, lihat cantiknya, lihat macam-macam. Kalau sudah cocok itunya, ngapain ditunda-tunda lagi? Kalau memang sudah siap, ya menikah. Gitu. Itu hubungan paling ideal di dalam Islam tuh ya menikah. Gitu. Kalau istilah belakangan kan ada ta'aruf dan lain-lain. Itu sebenarnya kan cuma pengistilahan Arabisasinya saja. Sebenarnya kan itu dalam tradisi nenek moyang kita ya ada ya, tradisi perkenalan, lamaran dan lain-lain itu sebenarnya ta'aruf. Ya. Cuma karena ada pengaruh budaya asing, budaya barat ya, hedonisme, materialisme itu yang kemudian mengajarkan, mohon maaf ya, pergaulan bebas, seks bebas dan lain-lain, itu akhirnya kita perlu menonjolkan aspek ciri khas keislaman gitu dari sebuah hubungan. Ya.
Saya kira itu. Ya, pemirsa, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Badrus Solihin, di mana mengapa cinta seringkali hanya terjebak menjadi pemuasan nafsu syahwat saja ya Ustadz ya. Nah, ini pertanyaannya begini Ustadz, banyak para remaja khususnya yang menyalahartikan ketika salah satu di antara mereka untuk membuktikan bagaimana rasa cintanya lebih ke menuju ke arah zina Ustadz, kemudian ia menolak. Nah, seperti yang demikian itu dibilang tidak cinta seperti itu. Nah, itu bagaimana meluruskannya Ustadz, dan juga bagaimana agar para remaja khususnya dan umat Islam lainnya Ustadz untuk meminimalisir terjadinya pemuasan nafsu syahwat ini Ustadz. Ada dua jawaban yang sebenarnya sama ya. Nanti akan muaranya adalah bagaimana kita melakukan upaya preventif ya. Yang pertama jawaban yang mungkin cenderung lebih substansial gitu, eksistensialis lah jawabannya. Jadi begini, kita itu sebenarnya kan seperti yang saya katakan tadi di depan, hidup di dunia ini kan sementara saja. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya adalah upaya kita untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Artinya ngapain kita kemudian terjebak oleh kepentingan-kepentingan sesaat, kenikmatan-kenikmatan sesaat, tapi kemudian tujuan utama kita untuk selamat dalam kehidupan abadi nanti ketika kembali ke Tuhan itu malah terkorbankan. Kita kan ibaratnya itu membuang sesuatu yang sangat berharga hanya demi sesuatu yang sangat hina dina gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sadar bahwa iya sih, hidup ini kan cuma sementara saja. Ngapain saya mengorbankan ini untuk sekedar kenikmatan sesaat dengan dengan cara yang salah gitu, dengan pasangan saya, misalkan lewat zina, kumpul kebo dan lain-lain. Bukankah lebih baik kita mengikuti jalan Tuhan, bersabar, menahan diri sampai halal gitu. Itu kan seperti yang saya katakan tadi ya, nikah itu sebenarnya adalah sebuah sebuah tindakan yang sangat eksistensial dan esensial gitu dalam agama ya. Dengan akad nikah itu, dengan akad nikah dari wali kepada si suami gitu, yang awalnya dosa itu berbalik 180 derajat menjadi pahala besar ya. Hanya lewat mungkin ijab kabul kan gak nyampe 1 menit. Kenapa tidak sabar seperti itu saja, nunggu itu gitu loh. Kamu sudah pol-polan dah daripada berzina, na'udzubillah, harus sembunyi-sembunyi, nanti kalau hamil ya takut. Kalau ini enggak, ini menggabungkan dua keluarga, kenikmatannya lebih lama, lebih luar biasa sekali, memiliki istri, kamu bisa, waduh, fasilitasnya all in gitulah, semuanya ada di situ gitu. Paket lengkap ya Ustadz, paket lengkap. Nah, itulah yang saya katakan tadi jawaban substansial. Oke, sekarang jawaban yang lebih praktis lah, kira-kira begini. Ya, saya kira kita gitu, terutama kalangan remaja ketika digoda oleh suasana oleh lawan jenis lah ya, setan kemudian menghias itu menjadi seakan-akan ini kenikmatan yang luar biasa. Mestinya kan dia mikir juga kan, iya ya, saya ini kok di Pulau Kodo gitu, saya ini kok dimanfaatkan saja gitu. Terutama perempuan ya, karena memang dalam hal seperti itu korbannya biasanya perempuan. Saya mau dimanfaatkan saja, dia enak-enak aja. Kalau saya sudah kehilangan kesucian, selesai, saya hilang sudah harga diri. Mau nyari laki-laki yang baik-baik nanti sulit dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Alasan praktis saja gitu. Yang kedua, yang terhina saya, dia laki-laki bisa sembunyi-sembunyi, bisa macam-macam. Artinya apa? Artinya sebenarnya semua jalan yang diinisiasi oleh setan tadi gitu, hubungan seksual di luar jalur agama, mengatasnamakan cinta yang palsu itu pasti akan membawa kerugian gitu. Ibarat orang jual beli itu, jelas tuh yang perempuan itu bukan hanya rugi jual beli, tapi dicuri sak barang-barangnya itu. Dicuri semuanya, sak modal-modalnya habis tompes kata orang Madura. Artinya secara praktis sebenarnya kalau kita mau pakai logika akal sehat gitu, bahwa hubungan yang semacam itu tuh pasti tidak ada manfaatnya, pasti lebih banyak mudaratnya. Belum lagi kalau kita mau sedikit saja berpikir gitu, misalkan melihat pola relasi hubungan di antara artis misalkan ya, yang jelek-jelek itu kan sebenarnya kita bisa belajar dari yang jelek-jelek juga betul. Ya. Bagaimana artis tuh kawin cerai, terlibat narkoba, kemudian
mereka di masa tuanya kena penyakit dan lain-lain. Itu saya kira seharusnya kita belajar. Itu jalan yang salah gitu. Artinya, tapi kok kayaknya menyenangkan? Ya karena setan di situ. Zuyina. Jadi setan itu setan yang bermain, iya, mencoba untuk mengindah-indahkan, dibikin kelihatan bagus. Ini enak, ini kamu tidak. Ya sama lah, narkoba kan juga begitu, minuman-minuman keras juga begitu. Iya. Tapi akhirnya yang terjerumus, yang rugi ya mereka yang rugi sendiri akhirnya gitu. Berarti jawabannya adalah satu, Ustadz ya, menikah, Ustadz. Ya itu tadi. Jadi memang jalan terbaik sebenarnya kalau kita sudah menemukan tambatan hati dan sudah cukup umur, cukup dewasa, sudah siap benar gitu secara materi maupun psikologis ya sudah siap, ya menikah gitu. Menikah. Atau memang dalam banyak kasus ya, dalam banyak kejadian kan orang bahkan yang menikah muda sekalipun banyak yang sukses hidupnya, malah banyak yang berhasil begitu. Artinya ya tidak apa namanya, ya jangan takut bahwa wah nanti saya nikah miskin, saya nikah jadi gak bebas. Justru setelah menikah bagi laki-laki maupun perempuan, dia justru akan menjadi lebih bebas secara hakiki ya, karena dia sudah terbebas dari kungkungan hawa nafsu, sudah terbebas dari godaan-godaan yang selama ini menghampiri ketika dia masih belum menikah. Kembali ke niatnya untuk melakukan ibadah seperti itu ya Ustadz ya. Baik, ini juga tentunya berlaku kepada para remaja dan dewasa yang sudah terjerumus dalam hal-hal yang negatif, Ustadz. Iya, iya. Jadi memang kemudian kalau yang sudah terlanjur ya, Allah akan menyediakan sebuah mekanisme yang namanya taubat. Taubat itu tabayatubu, taubatan itu artinya kembali. Kita diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Tapi taubatnya taubatan nasuha, taubat yang benar-benar bertaubat, bukan kayak orang kapok sambal gitu. Hari ini pedes berhenti, besok sebulan lagi. Ya, naudzubillah kalau begitu ya. Hari ini sudah saya berhenti, tidak mau zina lagi, saya pengen jadi yang baik-baik, tidak mau melacur lagi dan seterusnya. Tapi bulan depan terlibat lagi. Nah, itu bahaya. Taubat beneran. Jadi tobat setobat-tobatnya kemudian menjadi manusia yang lebih baik. Ya, mungkin tadi menurut Ustadz Ahmad Badrus untuk mengucapkan akadnya itu cepat ya Ustadz ya 1 menit. Tapi yang lama mungkin persiapannya ya Ustadz. Ya, prosesnya ya. Prosesnya. Baik, kembali ke pertanyaan Ustadz. Dalam Islam juga mengatur tentang cara bercinta dan juga siapa yang layak untuk dicinta ya Ustadz ya. Bahkan tidak jarang pula kita temukan jargon Islam sebagai agama cinta. Nah, ini mengapa demikian Ustadz? Ya, karena sebenarnya kebencian yang namanya benci itu kan berangkat dari nafsu amarah yang itu didorong oleh setan ya. Jadi nafsu amarah bisu, nafsu yang mendorong kita untuk melakukan keburukan-keburukan, termasuk rasa benci itu. Jadi Islam itu sebenarnya mengajarkan umatnya untuk tidak membenci. Bahkan kepada orang yang berbuat dosa sekalipun, kita itu sebenarnya dilarang untuk membenci. Yang kita benci atau yang kita tentang itu perbuatannya, bukan orangnya. Ya, Nabi Muhammad SAW dulu itu kepada orang-orang kafir Quraisy gitu, orang-orang yang jelas-jelas menentang Allah, jelas-jelas mengancam Nabi Muhammad, beliau tidak pernah benci kepada mereka. Ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah itu sudah dilempari pakai batu, lempari pakai kotoran, sudah diusir, disakiti, bahkan diancam dibunuh. Beliau masih mendoakan kebaikan kok kepada orang-orang kafir itu. Allahumma hadi qaumi innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Jadi Nabi Muhammad tidak benci bahkan kepada orang kafir gitu. Yang beliau tentang itu adalah perbuatan-perbuatan kafirnya itu. Bagaimana beliau berusaha sekuat tenaga memohon kepada Allah dan juga menyampaikan kepada mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Nah, inilah bukti nyata bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmah itu artinya kasih sayang, cinta. Islam itu yang menyebarkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh umat manusia. Makanya benci itu sebenarnya kalau kita mau bilang ya, tidak ada rumusnya di dalam Islam itu. Yang ada itu rumus cinta. Rumus cinta.
Baik, berarti ketika kita mempunyai perasaan benci kepada seseorang itu tidak boleh diterus-teruskan. diteruskan. Iya, sebaiknya ya sudahlah, jangan Iya. benci, maafkan saja, Memaafkan dan mendoakan yang baik ya Ustadz ya. Pasti, kalau yang sudah pengalaman diputus cinta biasanya begitu ya. Mendoakan Iya. yang baik lah untuk mantannya, jangan dendam lah ya. Nah itu dia Ustadz, sampai kemudian ada kemungkinan terburuk atau hal-hal yang dilakukan seperti bunuh diri, seperti itu tadi yang sudah sempat diutarakan oleh Ustadz Badrus. Nah ini bagaimana Ustadz agar para remaja dan dewasa juga tidak sampai melakukan hal yang demikian Ustadz ketika putus cinta Ustadz? Ya itu tadi, jadi bahwa yang namanya cinta sejati, cinta yang segala-galanya itu adalah cinta kepada Allah. Seharusnya itu loh. Jadi cinta Allah kepada makhluknya, cinta kita kepada Allah, itu seharusnya itu yang menjadi pedoman utama. Karena cinta kita kepada sesama manusia itu sifatnya relatif ya. Karena hati manusia itu, perasaan kita akan bolak-balik kan. Hari ini cinta banget, setelah itu ketahuan kalau suaminya itu punya selingkuhan, misalkan seperti layangan putus itu kan. Akhirnya ya sudah, bencinya sebenci-bencinya. Artinya kesadaran akan relativitas hubungan antar manusia itu penting. Makanya tadi ahbib habibaka haunan ma, sabda Rasulullah ya. Jadi mencintai siapapun kalau itu masih namanya manusia itu biasa-biasa saja, suami istri itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan karena kita tidak tahu sebenarnya Allah itu menakdirkannya seperti apa ya. Jadi hanya Allah saja yang seharusnya gitu 100% yang berhak untuk mendapatkan cinta kita seharusnya. Walaupun itu tentu saja juga sangat sulit sekali. Ya, baik. Dari tadi kita membahas mengenai cinta kepada sesama makhluk ya Ustadz ya, manusia laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini bagaimana ketika Islam memandang kepada para jomblo Ustadz? Oh, ya ini problem yang selalu aktual ya. Jadi di mana-mana seringkali jomblo ini menjadi sasaran bullying ya. Kadang-kadang saya kasihan juga, tetapi begini sebenarnya kan kalau dalam fikih ya, dalam fikih Islam itu dalam bab nikah itu kan, nikah itu sebenarnya hukum dasarnya itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Boleh menikah, boleh tidak. Tetapi ingat bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Artinya kalau kita menikah dengan niat ibadah tadi, niat mengikuti Rasulullah, niat memperbaiki keturunan atau memperbanyak keturunan, niat untuk menyelamatkan diri dari zina dan fitnah, maka nikahnya itu menjadi sunnah. Dengan catatan tidak menyakiti pasangan. Nah, tidak menyakiti pasangan ini kan macam-macam ya. Misalkan kalau kita tidak punya sesuatu untuk diberi sebagai nafkah, kita belum punya pekerjaan untuk menghidupi diri dan istri, masa kita mau maksa menikah? Itu sama halnya dengan menyakiti pasangan. Jadi baik aspek rohani maupun aspek jasmani itu harus sama-sama dipenuhi di dalam Islam itu. Jadi seorang jomblo misalkan ya, dia harus bisa mengukur dirinya nih. Dia sebenarnya siap atau tidak. Dia jomblo, pengen banget nikah gitu. Mohon maaf, dorongan seksualnya sudah sampai gitu. Jadi segera pengen menikah gitu. Tetapi dia belum punya pekerjaan. Atau bahkan mungkin dia malas untuk bekerja. Lah ini justru dia bisa haram menikahnya atau minimal makruh menikah. Kenapa? Karena dia bisa menyakiti istrinya. Gitu loh. Dia bisa menyakiti orang yang seharusnya dia lindungi, dia beri kebahagiaan gitu. Jadi jomblo itu nggak selamanya harus benar-benar menikah, tetapi harus dilihat dulu jomblonya ini dalam posisi siap atau tidak. Kalau dia dalam posisi siap menikah, siap lahir, siap batin, maka sunnah dia menikah. Bahkan bisa jadi wajib dia menikah kalau dia sendiri khawatir kalau tidak menikah dia berzina gitu. Atau kalau dia tidak menikah dia datang ke lokalisasi, banyak uang misalkan ya, dia pendapatannya dalam 1 bulan misalkan jadi YouTuber atau apa, pendapatannya banyak, uangnya banyak gitu. Siapapun mau diajak gitu, diajak dugem macam-macam mau. Ini kan potensi untuk berzina besar. Maka sebaiknya orang yang seperti itu segeralah menikah. Gimana? Gak ada yang cocok ini. Nah itu tadi kembali kepada jalur agama. Kalau memang selalu dihantui oleh
kekhawatiran, keraguan-raguan, datanglah misalkan ke orang tuanya, ke sesepuhnya, ke gurunya gitu, ke kiai atau ke ustadz, minta petunjuk, bahkan minta rekomendasi saja. Ustadz, mungkin ada santri jenengan yang siap untuk saya nikahi, saya siap menikahi dengan membinafkahi gini. Insya Allah seiring berjalannya waktu, proses saling mengenal atau ta'aruf itu akan berjalan dengan baik ya. Kalau ukurannya sama begitu ya, atau frekuensinya sama, saya kira itu akan tercapai keinginan tadi untuk menikah itu. Sebaliknya tadi, kalau ada jomblo belum siap menikah secara jasmani, misalkan dia punya penyakit gitu, atau dia belum siap secara finansial gitu, maka sebaiknya sabda Rasulullah bisawmi ya, maka orang itu berpuasa saja. Faman lam yastati fa'alaihi bisawmi. Jadi puasa, kemudian memohon kepada Allah dilindungi dari godaan setan, dari syahwat, kemudian memohon kepada Allah supaya segera diberi rizki, dan dia sendiri berusaha gitu. Kalau dia sendiri tidak berusaha, tidak nyari rizki lah gampangnya ya, tidak bekerja, ya gimana dia mau mendapatkan kesiapan biaya untuk pernikahan itu. Tapi begini Mbak Prima, ini mungkin yang terakhir ya terkait jomblo. Ada kalanya jomblo itu bukan hanya faktor pribadi. Kalau tadi yang saya bahas kan faktor individual ya, karena dirinya sendiri. Ada juga jomblo itu yang faktor sosial dan keluarga. Nah ini yang paling penting juga untuk ditekankan, bahwa kadangkala ada orang tua itu yang terlalu menuntut kepada anaknya, baik orang tuanya calon laki-laki maupun orang tuanya si perempuan. Jadi ada si A punya anak perempuan, menurut dia ini anaknya cantik sekali, kualitas nomor 1 lah. Pengennya dia si anak ini dapat suami kualitas nomor 1 juga gitu. Jadi setiap laki-laki yang datang gak cocok semua. Setiap si perempuan ini disukai laki-laki yang sebenarnya baik-baik gitu. Makanya dalam agama itu kan ukurannya fasfar bidatid din gitu. Ukurannya adalah agama saja. Orangnya soleh gitu ya, orangnya soleh, yang lain insya Allah bisa ngikuti gitu. Dalam proses berikutnya kan bisa dibangun bersama dalam mahligai rumah tangga. Nah ini penting. Jadi sebuah keluarga seharusnya bisa menyediakan kondisi dan situasi yang memungkinkan bagi para jomblo itu untuk segera mengakhiri masa lajangnya, baik bagi yang laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi jangan sampai keluarga itu menjadi penghalang. Jadi penghalang bagi seseorang yang sudah siap lahir batin untuk menikah, kok ya dihalangi. Jangan sampai itu ya. Ini karena kaitannya dengan itu tadi, dengan status sosial. Kadang-kadang kan enggak, saya ingin nyari yang lebih kaya misalnya. Saya ingin nyari yang lebih bermartabat, saya ingin anaknya bupati, anaknya presiden gitu. Aduh, kalau berlebihan begitu akhirnya yang menjadi korban adalah itu tadi. Padahal sekali lagi, cinta itu adalah fitrah kemanusiaan ya. Jangan sampai itu dihalang-halangi oleh sesuatu yang tidak prinsipil seperti itu. Ya, kemudian bagaimana jikalau pernikahan itu dilakukan oleh seorang pria dan wanita ya Ustadz, melalui proses perjodohan dari orang tua itu. Kemudian dari keduanya mempelai tersebut tidak saling mengenal satu sama lain begitu Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Banyak kan yang seperti itu ya, sangat banyak sekali. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih ya, sebenarnya mungkin kalau dalam zaman yang serba terbuka seperti sekarang ya, informasi kan mudah didapatkan ya. Alangkah baiknya memang antara dua orang yang saling akan dijodohkan itu lebih dulu diperkenalkan. Paling tidak melihat track recordnya, melihat CV-nya. Gitu. CV. Misalkan si laki-laki membuat kurikulum vitae-nya, gitu. Si perempuan membuat kurikulum vitae juga. Kemudian jejak digital kan bisa dilihat. Jejak digital kan bisa dilihat. Si perempuan kan bisa melihat jejak digital laki-lakinya itu di Facebook, di Twitter, di YouTube, di Instagramnya. Begitu juga sebaliknya, yang laki-laki juga bisa mengecek jejak digitalnya. Kalau dulu kan di zaman dulu itu bertanyanya ke tetangga-tetangga dan ke saudara-saudaranya. Itu dalam fikih diharuskan, diutamakan. Jadi kalau mau nyari pasangan, aljar qoblad dar istilahnya ya. Tanya dulu orang-orang sekitarnya, tetangganya gimana. Tanya.
si A itu baik enggak dan seterusnya. Tanya saudaranya, tanya temennya gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya relatif lebih mudah ya. Ya. Tetapi itu tadi jangan sampai Berlebihan. sehingga terjebak kepada pergaulan bebas, naudzubillah ya. Iya. Jadi tetap dalam real itu. Insya Allah kok saya yakin ya kalau sudah sama-sama cocok gitu secara latar belakangnya, CV-nya itu cocok, biasanya cintanya itu nanti akan tumbuh gitu ya, akan tumbuh karena memang saya yakin bahwa cinta itu sesuatu yang tumbuh gitu, sesuatu yang dibangun gitu, bukan sesuatu yang turun dari langit kemudian tiba-tiba cinta gitu. Kira-kira nggak gitu menurut hemat saya. Iya. Kemudian bagaimana halnya atau hukumnya bagi seorang pria yang menikahi pasangannya atau perempuannya yang kondisinya pada waktu itu sedang mengandung, Ustadz? Oh, ini secara hukum ya. Jadi memang para ulama itu sebenarnya kalau ada seseorang ya sebelum menikah, naudzubillah ya, terlibat hubungan seksual di luar nikah dengan seseorang lain gitu, sebaiknya si perempuan ini menyelesaikan dulu sampai dia lahir gitu, baru kemudian dia menikah. Kalau misalkan si laki-laki tidak tahu bahwa si perempuan ini ternyata sudah hamil dengan laki-laki lain sebelum dia menikah, atau bahkan mohon maaf ya, mungkin dia baru tahu bahwa si perempuan ini tidak perawan pada malam pernikahan, dan kemudian mengaku, dan si perempuan mengaku bahwa dia sudah melakukan ini dan seterusnya, itu bisa masuk dalam dalam kategori sesuatu yang bisa jadi alasan bagi laki-laki untuk meminta fasadun nikah ya. Apa itu, Ustaz? Ya nikahnya bisa diakhiri gitu. Tetapi lagi-lagi ini kan kembali kepada kebijaksanaan dari si laki-laki ya. Atau keputusannya bagaimana dia, apa mau lanjut atau tidak. Kalau dia memang mau menerima si perempuan itu apa adanya, dan dengan harapan si perempuan ini justru akan menjadi jalan bagi dia untuk bertaubat gitu. Dengan dinikahi oleh si laki-laki, diterima apa adanya meskipun masa lalunya kelam begitu, si laki-laki berharap dan kemudian si perempuan berjanji akan berhenti total dari perbuatan-perbuatan nista itu, dan akan bertobat sebaik-baiknya menjadi perempuan yang benar-benar baik, patuh tunduk kepada suaminya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruk di masa lalunya gitu. Itu justru bisa menjadi sebuah pahala yang besar bagi si laki-laki kalau memang dia mau menerima. Kalau dia tidak mau menerima, secara hukum boleh dia mengajukan pembatalan pernikahan ya, karena ada unsur penipuan di situ ya. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali edukasi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Badrus Solihin. Nah, berkaitan dengan waktu yang juga sangat mepet sekali ya Ustadz ya. Ini di akhir segmen boleh Ustadz memberikan simpulan mengenai tema pada Setetes Embun kali ini, cinta dan benci, Ustadz. Ya, baik, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu maha cinta. Allah itu adalah pencipta dari semua perasaan kita kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita jadikan cinta itu sebagai sumber kekuatan kemanusiaan kita dalam hal untuk menebarkan kebaikan dan kebajikan bagi sesama. Bukan hanya cinta kepada pasangan, tetapi secara lebih luas cinta kita kepada kemanusiaan secara utuh. Karena dengan cinta yang utuh kepada kemanusiaan itu, insya Allah kita akan mencapai muaranya, yaitu cinta ilahi, cinta kepada Allah yang sejati. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan kita di dunia akan tercapai, dan insya Allah juga apa yang menjadi harapan kita untuk bahagia hidup di akhirat akan tercapai. Jadi cinta bukan hanya sekedar hubungan antara dua manusia saja, hubungan duniawi saja, hubungan jasmani dan badan saja, tetapi cinta sejatinya adalah hubungan yang bersifat ruhani,
yang mengantarkan kita akan mengantarkan manusia menuju Tuhannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua agar tidak cinta dan benci berlebihan. Jangan pernah berbangga diri dengan kondisi perasaan yang sedang kita miliki. Perasaan cinta, perasaan benci, perasaan apapun dalam diri kita tidak akan pernah tahu hati manusia. Sesekali ia senang, namun secara mendadak bisa berubah menjadi tidak senang. Demikian tadi Setetes Embun episode kali ini bersama dengan Ustadz Ahmad Badrus Solihin MA, yang mana beliau juga menjabat sebagai Sekretaris MUI Jember. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat menuai hikmah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan tayangan ini melalui website kami di www.jember1tv.id. Akhirnya saya Primer Fantari bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Setetes Embun episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.